bersama dengan Guru Besar Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Ari Fahrialsyah. Dr. Ari, sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional ke-56. Ini untuk seluruh tenaga kesehatan di Indonesia dan juga seluruh masyarakat. Mudah-mudahan jika kita menyatukan tekad menuju Indonesia sehat, pandemi COVID-19 bisa segera berlalu dari tengah-tengah kita, Dr. Ari. Ya, makasih, amin. Ya, terima kasih. Apa makna yang diresapi oleh Dr. Ari dalam Hari Kesehatan Nasional ke-56 yang jatuh hari ini? Ya, jadi kalau kita lihat memang kan ini sejak 56 tahun yang lalu ya, bahwa pemerintah sudah menetapkan tanggal 12 November ini sebagai Hari Kesehatan Nasional ya. Dan kebetulan, tentu kalau bicara soal kesehatan, kementerian yang paling bertanggung jawab untuk hal tersebut adalah Kementerian Kesehatan. Oleh karena itulah maka Kementerian Kesehatan menetapkan untuk tahun ini temanya itu satukan tekad menuju Indonesia sehat seperti disebutkan tadi. Jadi ya sebenarnya begini, terus terang saja memang kan situasi dan kondisi saat ini tentu berbeda pada tahun-tahun sebelumnya begitu ya, bahwa sekarang ini ada pandemi. Intinya adalah ya tentu kalau kita bicara soal situasi saat ini ya bagaimana kita dengan kondisi yang ada saat ini tetap kita bisa tadi tuh sama-sama bertekad untuk menuju Indonesia sehat gitu ya. Ya intinya adalah bahwa kita tetap dalam situasi seperti begini, kita sudah boleh bilang kan ini udah 8 bulan ya. 8 bulan tentu kita berharap sehat itu kan berkorelasi dengan bahwa kita juga sehat dan produktif gitu. Ya, ini kan seperti itu. Jadi oleh karena itu tentu ya berharap ya dengan kondisi seperti ini pandemi ya kita tetap dalam keadaan sehat tapi juga sehat yang produktif. Tentu bicara soal produktif banyak hal lah, artinya masyarakat kan bisa melakukan berbagai macam hal yang memang produktif untuk pembangunan bangsa, misalnya kita bicara begini ya. Kita ingat misalnya kalau tahun-tahun sebelumnya tentu berbagai macam kegiatan dilakukan ya, baik itu seminar, kemudian juga mungkin berbagai macam lomba ya, yang intinya adalah himbauan bagi masyarakat untuk selalu hidup sehat begitu. Tapi tentu saat ini momen yang penting adalah tadi ya, betul benar-benar bagaimana kita bersatu melawan penyakit ini. Dan kebetulan memang kita bicara soal penyakit yang bukan saja melanda Indonesia tapi melanda seluruh dunia gitu. Nah, jadi seluruh dunia memang bahu-membahu ya, utamanya adalah menemukan vaksin. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menemukan obat gitu kan, dua hal itu yang utamanya memang karena itu yang penting ya. Ketika ada vaksin maka kita bisa memberikan imunisasi untuk seluruh masyarakat sehingga masyarakat kebal terhadap virus ini. Karena sekali lagi dan juga tadi bicara soal obat, tentu ketika seseorang menderita infeksi ini dan dia berobat ke dokter, ada obatnya tersedia untuk benar-benar mengeliminasi virus di dalam tubuhnya, begitu kira-kira Mas. Tapi kalau kita melihat selama 8 bulan ini Dok, kurang lebih, kita ini sudah menyatukan tekad belum sih untuk kita betul-betul bebas dari pandemi COVID-19, entah itu unsur masyarakat, nakes, dan juga pemerintah yang memimpin untuk kita berperang lawan COVID-19 ini, Dok? Ya, terus terang saja kalau nakes boleh dibilang sebagian besar lah kita bilang begitu ya. Karena kan terus terang saja kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu mungkin kita juga dihebohkan dengan video viral mengenai apa yang disebut Asosiasi Kedokteran Eropa begitu ya. Itu kan menyatakan bahwa ini tidak benar segala macam. Tapi kalau untuk dari segi, karena begini, prinsipnya buat kami para tenaga kesehatan, tugas kami adalah ya untuk memang memberikan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat. Ya ketika dokter atau perawat bekerja di rumah sakit, ya tentu ketika orang itu datang untuk ingin mendapatkan pelayanan, kita memberikan pelayanan begitu. Kemudian juga misalnya
ada dokter-dokter yang dan petugas kesehatan yang bekerja di masyarakat, ya baik itu sebagai yang berperan untuk kesehatan masyarakat maupun tadi epidemiolog yang melakukan surveillance misalnya. Jadi itu sih secara profesional ya mereka terus melakukan hal tersebut apapun situasi dan kondisi yang ada gitu ya. Itu yang penting. Jadi tekad itu ada. Nah, bicara soal tekad secara bersama ya seru. Terus terang saja ini kita bicara soal memang masalah ego sektoral itu masih ada begitu ya. Itu yang kadang-kadang jadi akhirnya kita tidak bulat gitu untuk menyatakan sesuatu, misalnya ini maunya ini maunya bagaimana begitu. Ini ya baik kan kita tahu juga sistem pemerintahan ini kan daerah ini otonomi. Jadi bisa saja adanya hal-hal yang dalam tanda petik masyarakat melihat tidak sejalan gitu antara pusat dengan daerah misalnya. Kemudian juga antara provinsi dengan kabupaten begitu loh. Jadi sebenarnya momentum pilkada yang memang akhirnya diputuskan untuk tidak ditunda ini mestinya ya saling kompetisi untuk bagaimana memecahkan permasalahan ini gitu loh. Jadi oke, dalam posisi sekarang ini ya virus ini ada begitu ya dimanapun semua orang telah berjuang gitu. Cuman bagaimana kita meminimalkan dampak dari penyebaran infeksi ini. Begitu juga kita meminimalkan dampak efek samping yang terjadi atau bagaimana kita selalu bilang kalau di dalam sebagai di dunia medis kita selalu mengatakan bahwa kita berusaha untuk mengurangi angka kesakitan, mortalitas, dan juga mengurangi morbiditas dan mortalitas. Ya, jadi angka kesakitannya mengurangi komplikasi yang terjadi dan juga mengurangi angka kematian gitu. Itu yang ada di ini. Nah, ya itu lagi tadi ya. Saya rasa juga selalu kan ini kita bicara soal tadi saya tadi buka dengan produktif. Produktif itu artinya apa? Bahwa ya tadi ya dalam situasi seperti begini kita tahulah orang sudah ada declare bahwa ini Indonesia pun juga mengalami resesi ekonomi misalnya. Nah, jadi menurut saya ekonomi itu tidak kita jangan mempertentangkan ini ya kesehatan antara kesehatan dan ekonomi mana yang duluan gitu ya dok? Ya, jadi kita tidak perlu mempertentangkan tersebut. Saya rasa kita bisa hidup normal, tapi sekali lagi dengan melaksanakan protokol kesehatan. Itu yang mesti kita terapkan. Ya kan, artinya apa ya tadi nih. Ya sekarang ini kan kami para dokter, para perawat kan tetap berada di rumah sakit. Tapi ya insya Allah tidak juga ya walaupun ada dokter-dokter yang juga meninggal, perawat yang meninggal, tapi kan artinya begini bahwa dalam hal tersebut kan tetap dokter bekerja gitu loh. Jadi artinya ketika dokter bekerja dengan situasi yang dengan kondisi seperti begini ya kan dengan menggunakan APD yang lengkap segala macam dan tentu insya Allah tidak terinfeksi begitu. Artinya juga itu pun juga bisa berlaku di tengah masyarakat gitu loh. Kalau masyarakat benar-benar melaksanakan protokol kesehatan, kita bisa kok menjalankan ekonomi ini dengan baik gitu misalnya seperti itu kan ya. Asal kita konsisten gitu. Jadi misalnya pada saat saya sampaikan boleh nggak mau dibuka? Ya silakan, tapi konsisten di situ. Misalnya konsisten di dalam melaksanakan protokol kesehatan, screening yang bagus, kemudian menjaga agar lokasi tempat-tempat yang memang sering digunakan itu oleh tangan orang itu dibersihkan begitu dan konsisten masyarakat yang ada di situ harus selalu pakai masker dan para petugas ya satpam ataupun apapun lah namanya yang ada di mall tersebut konsisten menegur gitu loh. Jadi ini kalau artinya apa kita bisa hidup normal dengan kondisi-kondisi seperti begini. Tentu tadi kita lihat juga bagaimana eskalasi dari kasus-kasus ini selalu intinya seperti itu. Ya ketika angka positif rate-nya meningkat misalnya kan dulu ingat DKI sampai 10% misalnya ya akhirnya dibuat lagi PSBB misalnya kan diperketat ya. Jadi hal-hal seperti gitu yang memang harus diantisipasi karena memang dinamikanya cukup tinggi begitu ya. Ini hal-hal yang memang harus menjadi perhatian masyarakat ya. Hari Kesehatan Nasional 12 November itu hanya sebagai momentum gitu loh. Ya, momentum bagaimana kita untuk bisa tetap
struggle dengan situasi ini, kita tetap bisa sehat, tapi sekali lagi tetap juga sehat yang produktif gitu loh. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk pengertian sehat dari WHO, sehat itu juga sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, itu yang penting di situ. Nah, artinya apa? Ya kita, ya oke lah, saya pasien-pasien juga datang berobat mungkin 70% itu karena selalu menyebut kami stres dok, saya stres dok, segala macam. Tapi ya itu tadi, ya bagaimana kita bisa hidup dalam kondisi seperti begini, ya sehat, tentu fisik kita sehat, ya kemudian juga Psikis jiwa juga harus kita. sehat, dok. Nah, itu yang saya bilang tadi, jiwa kita juga mesti sehat gitu loh. Ya bagaimana caranya? Ya tentu kan agama-agama juga memberikan solusi bagaimana kita bisa hidup sehat jasmani dan rohani begitu ya. Misalnya oke, kalau bicara soal muslim ya sholatnya ditingkatkan, zikirnya ditingkatkan, baca Al-Qur'annya ditingkatkan, misalnya seperti itu. Jadi beramalnya juga ditingkatkan. Itu hal-hal yang membuat jiwa kita menjadi sehat gitu ya. Tentu agama-agama lain juga mempunyai cara bagaimana umatnya untuk juga dalam kondisi tersebut begitu. Ya, dok, kita akan libatkan masyarakat juga ya, pendengar Sinta, untuk bisa menyampaikan pendapat dalam Hari Peringatan Kesehatan Nasional, Hari Kesehatan Nasional ke-56. Temanya adalah satukan tekad menuju Indonesia sehat. Pandangan Anda bagaimana, terutama ketika Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19? Tidak hanya Indonesia, tapi juga dunia saat ini. Apa pandangan Anda mengenai hal itu? Dan apa yang harus dilakukan soal menyatukan tekad menuju Indonesia sehat di tengah pandemi COVID-19? Silakan Anda bisa hubungi 0215869000 atau SMS dan WhatsApp di 0811806543. Ada via WhatsApp dari Pak Dede di Joglo. Ini soal tadi sehat fisik dan psikis. Tapi kalau psikisnya terganggu, apakah akan mempengaruhi fisik kita, dok? Dan berapa persen soal psikis ini mempengaruhi kondisi kesehatan fisik kita sebetulnya? Iya, jadi betul sekali itu, ada istilahnya kita bilang penyakit psikosomatik. Psikosomatik itu adalah di mana kalau dalam tanda petik psikis kita ini tidak sehat, itu akan berpengaruh kepada badan kita, ya kan? Misalnya saya ambil contoh aja yang ringan, apabila kita habis marah-marah, itu yang terjadi bisa tekanan darahnya naik, jantungnya berdebar-debar, asam lambung menjadi meningkat begitu ya. Kalau dia punya penyakit kronis misalnya asmanya jadi kambuh, itu contohnya begitu. Nah, seberapa besar tadi pertanyaannya seberapa besar dampak psikis itu? Ya cukup besar, tergantung berbagai macam penyakit dan tergantung dari seseorang. Jadi seperti misalnya pada kelompok-kelompok orang yang memang sudah ada sakit mah misalnya, ketika dia stres itu bisa sampai 30% itu asam lambungnya kambuh gitu. Kemudian pada orang-orang yang misalnya karena tadi hipertensi dan kebetulan memang faktor stres itu mendominasi, juga bisa angkanya tinggi. Tapi ada juga orang-orang yang misalnya dia hipertensi tapi mungkin dia bisa adaptasinya cukup tinggi, ketika dia stres mungkin dampaknya hanya kecil misalnya. Jadi itu sifatnya, pertanyaan itu sifatnya individual. Nah, cuman begini, buat masyarakat ya harus mengenali diri nih. Jadi sebenarnya kan semangat dari Hari Kesehatan Nasional ini adalah bagaimana juga masyarakat harus diingatkan bagaimana dia bisa self assessment terhadap status kesehatannya gitu. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi artinya begini, masyarakat juga harus bisa mengenali dirinya, dalam dirinya sendiri apa perubahan yang terjadi. Dan jangan menjadi dokter buat dirinya sendiri. Misalnya saya ambil contoh, ini batuk-batuk, ini kan saya ngerokok, jadi batuk-batuk wajar. Tidak bisa seperti itu. Ketika batuk-batuk itu sudah lebih dari 2 minggu, jangan-jangan ada sesuatu. Mesti datang berobat ke rumah sakit, difoto torak misalnya. Atau saya ambil contoh lagi, di bidang pencernaan. Ketika dia buang air besar berdarah, saya kan ambeien, jangan. Itu kan berarti jadi dokter sendiri. Jangan-jangan yang memang betul buang air besar berdarah bisa menyebabkan ambeien, tapi buang air besar berdarah bisa disebabkan oleh kanker gitu. Jadi BAB berdarah bisa disebabkan oleh ambeien, betul, tapi jangan-jangan buang air besar berdarah yang terjadi saat itu karena kanker. Jadi ini juga yang selalu pada kesempatan Hari Kesehatan Nasional
masyarakat ya, ini tugas kita semua sebenarnya. Saya yang ada di jalur kesehatan sebagai tenaga medis, kemudian di institusi ya, terus terang saja memang kita dalam tanda petik kadang-kadang ya dengan kondisi pandemi ini lupa gitu loh, bahwa hari kesehatan nasional misalnya seperti itu. Tapi ya tentu tadi Kemenkes tema ini, terima kasih juga Elsinta sudah mengangkat hal ini, topik ini ya, menjadi menjadi diingatkan kembali. Sejatinya sih kami petugas kesehatan ya selalu ya, artinya di dalam tugas tadi ya tetap melayani, mengingatkan masyarakat. Cuman tadi ada momen-momen penting tadi nih. Nah, ini kan momen-momennya sekarang ini nih, ini Hari Kesehatan Nasional. Ayo bagaimana kita bisa melaksanakan untuk hidup sehat. Dan tadi ini salah satu bicara soal tadi penyakit psikosomatik atau penyakit-penyakit lain, bagaimana kita bisa mendeteksi dini adanya sesuatu yang nggak beres di dalam tubuh kita gitu. Oke. Ada Pak Armin di Jakarta Barat via telepon ini, Dok. Ya, halo, ya, selamat pagi Pak Armin. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Bung, siapa? Dedi atau? Dengan Dedi, Pak. Dedi sudah selesai tadi jam 5. Enggak, saya mau... Pak Armin, mohon maaf, ini pakai handsfree atau di loudspeaker ya handphonenya? Saya dengar suara saya di belakang suara saya ini. Enggak pakai apa-apa. Ini emang handphonenya ada kayak dubbing gini deh. Oh, double jadinya ya. Oke, silakan Pak Armin. Begini Dok, saya mau nanya, kalau soal trauma kan, soal COVID kan ada juga orang trauma. Nah, satu, kesehatan kan. Kedua, yang trauma soal pernikahan nih Dok. Sekali nikah gagal, 2 kali nikah gagal. Nah, itu si wanita itu nggak mau nikah lagi. Itu gimana tuh tentang kesehatan tuh Pak Dokter? Yeah. Mohon penjelasannya lah. Oke, ini semua dalam walafiat. Terima kasih, amin. Waalaikumsalam, Pak Armin di Jakarta Barat. Ini traumatis mungkin dari psikologis mungkin ya Dok ya sebetulnya. Ya, jadi betul ya. Jadi ketika itu juga benar itu. Jadi artinya begini, kan saya tadi bilang bahwa WHO sudah menetapkan yang namanya sehat itu adalah sehat jasmani, sehat rohani, begitu ya. Kemudian juga bisa produktif. Itu juga satu lagi hal lagi tuh, sehat juga bisa produktif, bukan sehat tapi tidak produktif gitu. Nah, bicara soal tadi nih, ya ini kebetulan case-nya ya, artinya ada seorang wanita kemudian gagal lagi, tentu kan di satu sisi dia harus melakukan introspeksi diri, apa sih yang terjadi pada dirinya misalnya itu. Kemudian ketika misalnya ada kan dia ada keluarga, ya bisa orang tua, saran-saran, tapi ini kan orang-orang yang tidak profesional istilahnya, bukan orang profesional. Profesional itu apa ya? Tadi benar disebutkan, mungkin bisa konsultasi psikologi. Ya. Kalau seumpamanya memang kondisi ini sudah membuat dirinya cemas gitu ya, artinya sudah mengganggu kehidupan atau tadi sudah menjadi gangguan psikosomatik, ya tentu bisa saja dia konsultasi ke seorang psikiater misalnya, atau seorang penyakit dalam yang konsultan psikosomatik misalnya. Jadi tadi itu ya, artinya dicoba dulu untuk melihat diri sendiri, konsultasi dengan keluarga terdekat, kemudian kalau memang rasanya belum berubah, ya perlu melibatkan profesional ya, seperti yang tadi saya bilang tadi. Jadi itu kita melibatkan orang lain karena ada orang-orang yang memang ahli di bidangnya, yang artinya memang mereka itu pekerjaan mereka sehari-hari untuk bagaimana mengembalikan semangat seseorang misalnya seperti itu. Ya. Kita ke penelpon berikutnya dulu, ada Pak Udin di Ciganjur, Jakarta Selatan. Halo Pak Udin, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam. Langsung ke pertanyaannya saja Pak Udin, silakan Pak. Langsung pertanyaan ya. Ya. Kalau langsung pertanyaan berarti dulu kajian Bapak Ari, Indonesia sudah menghadapi COVID-19 selama 8 bulan. Apa kategori untuk Indonesia untuk menangani wabah COVID-19, jelek, sedang, atau baik? Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penilaian dari Dokter Ari gimana Dok? Ya, jadi betul ya. Sekarang beginilah, kita mesti juga berpikir positif itu upaya-upaya yang telah dilakukan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan, ya sebenarnya salah satu tugas kan kita tahu bahwa ini impact penyakit menular. Intinya ketika kita menghadapi penyakit menular, maka kita harus melakukan pemeriksaan ya. Itu yang kita bilang tadi 3T. Jadi pemerintah, pusat, daerah. Nah ini saya bilang tadi ini sebenarnya saya mau secara khusus juga menyampaikan kepada masyarakat yang kebetulan akan memilih.
tolong lihat ini apakah bagaimana komitmen para kepala daerah ini. Ini kesempatan sebenarnya sekarang. Jadi artinya apa tadi? Misalnya, apakah dia memang menguasai bagaimana memanage infeksi ini di tengah masyarakat? Karena ini terus terang saja ini sudah menyebabkan sendi-sendi kehidupan kita semua terganggu gitu ya. Semua sisi kehidupan, pendidikan, ya kesehatan juga tadi orang juga ragu untuk datang ke rumah sakit misalnya. Perekonomian sudah pasti kita sudah mengalami resesi, kemudian kehidupan sosial semuanya lah. Artinya ini kan sudah mengganggu. Jadi artinya tadi kembali lagi, nah, upaya-upaya yang dilakukan yang harus dikejar oleh pemerintah ini adalah bagaimana kita bisa melakukan secara masif itu yang kita bilang 3T tadi. Jadi artinya kita melakukan tracing, kalau ada kasus yang memang positif, kemudian kita lakukan tes, pemeriksaan apakah dia positif atau negatif, kemudian dilakukan treatment ya untuk orang yang positif tadi ya dengan cara diisolasi misalnya, kemudian diberikan obat-obatan agar kondisi sakitnya tidak bertambah berat. Jadi ini yang perlu dilakukan. Jadi memang terus terang kita 3T ini belum mencapai yang disyaratkan oleh WHO. Ini memang PR kita. Walaupun di beberapa provinsi seperti Jakarta, ya Sumatera Barat, kemudian juga sebutkan beberapa kota besar lainnya, yaitu sudah mulai sudah tercapai gitu ya untuk 3T tersebut. Nah, sekarang kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pemerintah selalu mengedukasi masyarakat untuk 3M ini ya kan, pakai masker ya kan, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Itu tadi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan ini secara masif. Nah, kemudian di satu sisi lagi, nah ini tugas pemerintah juga ya dengan kementerian-kementerian yang ada tadi mendukung riset di bidang pendidikan kedokteran. Nah, memang sudah ada dana-dana itu, tapi saya rasa dana-dana itu harus segera juga terus digelontorkan agar para peneliti-peneliti Indonesia ini yang saya bilang tadi, kita mesti benar-benar bisa berdiri di kaki sendiri. Ya, saya ambil contoh misalnya apa yang kami para akademisi misalnya di Universitas Indonesia ya membuat ventilator kerjasama Fakultas Kedokteran dengan Fakultas Teknik Universitas Indonesia membuat ventilator. Itu kan seperti tadi itu. Nah, itu harus disupport misalnya. Kemudian juga bagaimana lagi misalnya kita melakukan membuat aplikasi untuk mendeteksi nih masyarakat kalau dengan aplikasi ini bisa lihat nih posisi resikonya bagaimana. Ya, kemudian tadi juga menciptakan aplikasi untuk mengetahui tentang persediaan APD misalnya. Kemudian juga tadi membuat lagi menciptakan dan juga lagi dikembangkan untuk vaksin misalnya. Kemudian juga beberapa obat-obat herbal yang juga sedang diteliti di Indonesia ini ya, beberapa center. Nah, itu tadi aja upaya-upaya seperti itu, dan juga tadi misalnya adanya deteksi yang diciptakan oleh Universitas Gadjah Mada yang Genos itu. Kemudian juga ITS bekerja sama dengan Airlangga menciptakan robot misalnya untuk membantu tenaga kesehatan. Jadi ini hal-hal yang seperti begini yang memang, nah ini juga termasuk lagi tadi kan sedang riset Universitas Padjadjaran dengan Bio Farma untuk uji klinik vaksin. Nah, ini tadi nih pemerintah harus semua ini mendukung hal-hal yang seperti ini ya untuk bagaimana kita bisa menemukan inovasi-inovasi baru ya untuk kita gunakan untuk masyarakat. Kemudian di satu sisi lagi tadi masalah ekonomi itu penting. Ya, jadi bagaimana misalnya memang stimulus-stimulus ekonomi ini harus diberikan. Ya, tadi ada beberapa misalnya bantuan-bantuan terhadap masyarakat. Intinya kan agar masyarakat ini juga bergerak begitu. Jadi ini yang memang kita tuntut agar pemerintah secara terus-menerus, dan juga di sisi lain misalnya rumah sakit juga selalu disiapkan tadi ya, rumah sakit disiapkan dengan peralatan-peralatan untuk mendukung di dalam penanganan COVID ini. Kemudian juga tentu tadi terima kasih juga apresiasi terhadap tenaga kesehatan ya, misalnya ada yang memang untuk insentif ya, ini sekali lagi memang kan untuk jalur-jalur yang di rumah sakit pemerintah. Jadi ya tentu kalau memang ini rumah sakitnya daerah ya Pemda juga harusnya juga turut menolong, membantu untuk memberikan insentif pada tenaga kesehatan yang ada begitu. Jadi ini hal-hal yang memang harus selalu dilakukan, mulai dari hulunya, kemudian dari hilirnya, dan konsisten.
Nah, dan semua satu kata untuk menyampaikan hal tersebut agar masyarakat tidak bingung. Ya, ini kita bicara soal vaksin saja. Oke, hari ini sudah mulai mereda ya, tidak ada pernyataan-pernyataan. Ini saya rasa penting karena juga mungkin Pak Presiden rasakan nih kalau ada pernyataan-pernyataan berbeda yang bingung masyarakat. Jadi memang tentu pernyataan-pernyataan yang memang artinya belum matang sebaiknya jangan dilempar ke masyarakat. Nah, ini saya rasa sekarang ada mulai reda nih, tidak ada pernyataan hal-hal yang membingungkan masyarakat. Ini juga harus dikendalikan karena sekali lagi ya semua kita membutuhkan informasi, tapi informasi yang benar-benar memang valid gitu, informasi-informasi yang memang sudah matang gitu loh. Itu kira-kira Mas. Iya. Nah, Dok, ini yang karena kita sedang berada di tengah wabah COVID-19, mungkin banyak di luar sana dadakan ya, banyak orang yang jadi dokter untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Misalkan survivor COVID ya pernah menjalani terapi atau meminum ramuan tertentu yang menurutnya cukup baik untuk menangani COVID-19 dan dia berhasil sembuh. Di satu sisi ada orang di lingkungannya mungkin terkena COVID juga, ia sarankan untuk mengkonsumsi ramuan atau minuman atau apapun yang sama dengan dirinya. Tentu ini efeknya kalau memang belum ada ukurannya secara medis, belum bisa dibuktikan ya, meskipun ada testimoni dan lain sebagainya. Bagaimana hal-hal semacam itu, Dok? Karena banyak sekali, tidak hanya soal COVID, tapi banyak juga orang yang jadi dokter untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Saya sembuh kok minum obat ini, saya sembuh minum ramuan ini, entah apapun itu penyakitnya, Dok. Bagaimana mengenai hal itu, Dokter? Ya, ini terus terang saja ini juga PR buat kita semua, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia, yaitu beredarnya hoax ya, berita bohong gitu dalam tanda petik, mohon maaf ya. Jadi ada berita-berita yang tidak benar. Jadi mesti saya sampaikan ketika kita bicara soal efektivitas obat maupun pemeriksaan kesehatan yang lain atau pengobatan kesehatan yang lain itu dasarnya adalah uji klinik ya. Kalau ketika ini berhubungan dengan manusia itu dasarnya uji klinik. Bahkan sebelum memulai uji klinik pun ada tahapan-tahapan uji preklinik gitu. Preklinik itu artinya di tingkat sel, kemudian di tingkat binatang, baru tingkat uji manusia. Nah, terus terang saja, buat kami di medis, itu kita tidak mengenal istilahnya testimoni. Kita tidak mengenal testimoni, artinya begini, testimoni itu tidak dikenal. Ada juga yang biasanya, saya cocok sama dokter ini, nah itu kan testimoni juga, Dok. Ya, kalau itu kan lain. Kalau itu kan testimoni, artinya kan testimoni pengakuan bahwa dia berobat ke situ cocok. Itu kan bisa. Tapi yang saya bilang tadi, yang saya sebut, dan itu juga artinya juga tidak menjadi dasar begitu bahwa dia ya artinya dokter kan memang diberikan kemampuan untuk melakukan diagnosis, kemudian misalnya penunjang dan obat. Itu kan bicara hubungan manusia itu antara dokter dengan pasien. Jadi sekali lagi tadi, kenapa kok saya bilang testimoni tidak bisa menjadi pegangan di dalam pengobatan? Karena kita bisa bilang begini, yang namanya testimoni tadi, saya sembuh pakai ini. Cuman kita tanya lagi, apa aja yang dikonsumsi oleh orang itu? Apalagi kita bicara soal penyakit virus, itu yang kita bilang self-limited disease. Jadi ada penyakit yang memang bisa tubuh kita sendiri yang mengobati itu tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita benar-benar bahwa dia memang cukup efektif? Nah, itu yang tadi, harus uji klinik. Bagaimana melakukan uji klinik? Nah, seperti yang sekarang ini uji klinik vaksin kan ada sekelompok orang yang dikasih vaksin, ada sekelompok orang yang tidak dikasih vaksin. Nah, kemudian kita lakukan observasi ya, dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaannya mulai dari history taking, anamnesis, wawancara, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Nah, ketika ini semua tahap-tahapan dilakukan, dibandingkan antara satu yang lain, oh iya ternyata efektif gitu. Nah, kemudian saya sebutkan bicara soal herbal. Herbal itu tidak spesifik kan macam-macam campurannya. Jadi ketika ini suplemen, itu bisa sebagai tambahan. Tapi ketika ada tahap-tahap, masyarakat juga mesti tahu bahwa dalam bicara soal herbal tadi pertama nih jamu. Jamu itu sesuatu empirik. Misalnya saya sampai contoh aja orang tua kita dari dulu itu memang kalau kita perut kembung diberikan minyak kayu putih. Itu kan empirik. Ketika ini memang didaftarkan, ini sebagai jamu. Kemudian di atasnya lagi ketika memang ini cukup konsisten, efektif, kita bilang bahwa ini herbal terstandar. Nah, itu herbal standar syaratnya harus diproduksi oleh sesuatu industri yang memang memenuhi aturan Badan POM.
Setelah dari herbal terstandar, baru yang kita bilang fitofarmaka. Oh, ini mungkin sudah ada efek untuk ini kesehatan. Setelah itu detail lagi, dilihat nih apa sih komponen dari fitofarmaka ini. Ternyata oh ini ada satu agen nih, satu apa namanya bagian dari fitofarmaka tersebut yang memang cukup bisa diisolasi dan ini jadilah obat gitu loh. Karena sejatinya obat-obat itu ya seperti juga misalnya paracetamol itu asalnya temuannya dari tumbuh-tumbuhan misalnya. Ada beberapa obat kanker yang asalnya dari tumbuhan, tapi tadi udah tercipta memang sebagai obat. Kalau tadi masih herbal itu tahapannya seperti itu. Jadi sekali lagi ini juga mesti kita ketahui juga masyarakat juga mesti cerdas. Artinya terus terang banyak sekali klaim-klaim yang beredar. Bahkan ini mohon maaf aja ada pasien saya padahal dia baru terduga kontak ya dengan pasien COVID, kemudian juga negatif, dia udah macam-macam obat sudah dikonsumsi. Akhirnya apa ya, sakit karena macam-macam obat tersebut yang dikonsumsi. Lambungnya kambuh, livernya terganggu. Ya bisa juga kalau itu terlalu keras, ginjalnya juga jadi terganggu. Ini tadi nih. Oke. Karena tadi dia menjadi dokter untuk dirinya sendiri. Betul sendiri. Tadi. Baik. Betul. Ya, Dok, kita ke penelpon terakhir, sekaligus nanti ditanggapi penutup dari Dokter Ari. Ada Pak Hasmir di Bekasi. Halo Pak Hasmir. Halo, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Hasmir. Ya, selamat pagi dok. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Iya, ini saya cuma mau nanya aja sama dokter ya. Saya sih setuju sama dokter bahwa yang kita tuh nggak pernah takut sih sebenarnya dengan kalau kita terlalu kelebihan takut imun kita itu drop jadinya Pak. Ya. Drop gitu. Yeah. Nah itu juga saudara kita juga kena itu kita nggak terlalu takut kok dalam satu rumah waktu itu. Cuma kita menjaga aja protokol kesehatannya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Nah cuma permasalahan sekarang ini kan virus ini kan bermutasi. Gitu. Makanya saya juga bilang sama keluarga dan teman, jangan dianggap kamu kalau udah kena kamu akan kebal, belum tentu ya. Mungkin dengan virus yang sama kebal kamu. Tapi ini kan virus yang bermutasi gitu loh dok. Nah itu mungkin anggapan orang banyak kan kalau udah kena itu kan nggak akan kena lagi. Itu yang bikin orang jadi lengah ya Pak, nggak mau pakai masker, kayak jaga jarak gitu ya. Tentu itu pasti kena lagi. Baik. Karena ini bermutasi dan terbukti di dunia itu sudah ada. Nah yang benar dan kita harus jalan adalah protokol kesehatan itu. Setuju. Baik. Kita menjalankan itu ya, insya Allah itu akan ya minimal lah, sangat minimal lah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Asmir di Bekasi. Silakan dokter, sebagai penutup juga dari Dokter Ari. Ya, terima kasih ya. Jadi betul tadi bahwa memang tapi sebenarnya mutasi virus untuk COVID ini itu juga memang ada mutasi tapi mutasinya tidak begitu hebat. Jadi saya ambil contoh yang paling saat ini kita belum berhasil kan untuk virus HIV. Itu sampai saat ini pun vaksinnya belum ditemukan, padahal itu sudah lama dan sudah menyebabkan banyak korban dan juga korban meninggal gitu loh ya. Karena tadi memang tingkat mutasi itu tinggi banget. Kalau untuk ini tidak, kenapa tadi? Ya itu tadi kita bisa menghasilkan vaksin-vaksin yang efektif. Cuman memang sekali lagi, ini kan penyakit baru, ya belum juga setahun umur penyakit ini. Ya vaksin yang memang lolos uji klinik tahap 3 pun juga sebenarnya yang dideklar oleh WHO juga belum ada gitu loh. Nanti kita tinggal tunggu aja. Tapi betul tadi, ada kasus-kasus termasuk juga di Indonesia, saya juga tahu ada beberapa kasus-kasus yang ketika dia sudah terinfeksi, tentu memang terbentuk antibodi, tapi ternyata antibodinya itu tidak cukup untuk melindungi dirinya terhadap serangan virus yang berikutnya. Karena ada lagi kasus 1 bulan lagi dia kambuh, ada yang 2 bulan dia kambuh, 3 bulan dia kambuh, dan ternyata terkonfirmasi positif. Jadi betul, intinya adalah, ya apapun lah sebenarnya kita bicara, ketika kita bicara soal penyakit, maka selalu nih kami ya, saya ada di Fakultas Kedokteran itu selalu mengingatkan peserta didik kita bicara soal pengobatan. Yang pertama itu adalah perubahan gaya hidup gitu loh. Ngobatin orang itu perubahan gaya hidup apapun penyakitnya. Nah, misalnya tadi bicara soal tadi, oke, ini penyakit COVID ini, gaya hidup kita itu sekarang ini ya mau nggak mau kalau keluar bertemu dengan orang pakai masker.
jaga jarak, rajin cuci tangan. Nah, itu tadi gaya hidup. Kalau kita bicara soal hipertensi, misalnya gaya hidup kita sekarang adalah itu tadi merubah, mengurangi makan yang asin-asin, makan yang berlemak, misalnya seperti itu. Jadi ini ya momen closing sekalian saat ini saya sampaikan bahwa ketika Anda mengalami suatu sakit, ingatlah bahwa obat itu juga harus disertai dengan perubahan gaya hidup. Ya tentu gaya hidup yang sehat. Apabila Anda tidak tahu apa gaya hidup yang untuk suatu penyakit, tanya kepada dokternya. Dokter akan menjelaskan bahwa Anda tidak boleh makan ini, bukan ini. Gitu. Saya rasa itu closingnya dan mudah-mudahan Hari Kesehatan Nasional ini jadi momen. Karena sejatinya dulu sejarahnya ini juga momen ketika kita mempunyai permasalahan tingkat penyakit malaria yang cukup tinggi di tengah masyarakat Indonesia dan akhirnya kita melakukan penyemprotan massal seluruh Indonesia dan kita berhasil memberantas penyakit ini waktu itu, menekan penyakit ini walaupun sekarang pada beberapa daerah masih ada malaria ini. Tapi kita berhasil secara nasional untuk menekan jumlah kasus ini. Jadi ini mudah-mudahan dengan upaya saat ini kita benar-benar melaksanakan 3M, mudah-mudahan jumlah kasus ini kita bisa tekan. Terima kasih. Amin, mudah-mudahan. Sekali lagi selamat Hari Kesehatan Nasional untuk seluruh masyarakat dan juga para tenaga kesehatan di Indonesia. Terima kasih Dr. Ari. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.